Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu permainan yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan guru untuk selama proses belajar mengajar berlangsung. Mengapa permainan sangat penting dalam proses belajar mengajar? Karena bermain adalah merupakan salah satu sarana tumbuh kembang anak, dan bermain juga bisa digunakan sebagai media dalam proses belajar mengajar untuk menumbuhkan minat belajar anak. Ketika bermain, anak bisa lebih berpartisipasi dan lebih semangat dalam belajar. Nah, di kurikulum 2013 kita mengenal yang namanya sistem tematik. Tematik merupakan proses di dalam tematik ini ada beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi di dalam mata pelajaran yang digabungkan sehingga pembelajaran bermakna bisa tersampaikan kepada anak. Nah, permainan yang akan saya jelaskan kali ini yaitu permainan tebak kata. Permainan tebak kata adalah seluruh permainan yang bisa dimainkan oleh seluruh kalangan. Nah, dan cocok untuk anak-anak di usia sekolah dasar. Tujuan dari permainan tebak kata ini yaitu untuk menebak kata atau frasa yang telah dibuat dalam secari kertas dan ditebak. Nah, dalam permainan ini nanti akan dibagi beberapa tim. Nah, langsung saja dalam permainan ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga IPS. Bahasa Indonesia di sini mencakup memberikan pemahaman kepada siswa tentang mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengar yaitu siswa dapat mendengar penjelasan yang telah diberikan oleh temannya ketika sedang bermain, dan berbicara yaitu siswa yang lain sembari siswa yang satu akan menebak kata, siswa yang lain menjelaskan kata apa yang akan ditebak tersebut. Kemudian yang kedua membaca, yaitu dapat membaca kata yang akan ditebak. Kemudian yang ketiga itu menuliskan kata yang akan ditebak di secari kertas. Dan mata pelajaran IPA. Kenapa IPA? Karena kategori kata yang akan digunakan dalam permainan ini yaitu kategori tanaman, dan tanaman merupakan jenis merupakan masuk ke dalam golongan mata pelajaran IPA. Kemudian IPS yaitu siswa dapat mengetahui negara-negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN, dan negara-negara ini merupakan negara-negara yang akan dijadikan kategori ketika sedang bermain nanti. Nah, bermain ini bukan hanya bermain tetapi belajar sambil bermain. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu langkah-langkah yang pertama guru membagi peserta didik menjadi menjadi 2 kelompok. Kenapa? Karena dengan membagi kelompok, siswa akan lebih antusias ketika ada persaingan yang terjadi di dalam permainan yang akan dilaksanakan ini. Kemudian yang kedua yaitu siswa menuliskan kata yang akan ditebak di dalam sebuah kertas. Kemudian yang ketiga yaitu melipat kata yang telah ditulis di kertas tersebut dan menyimpan di sebuah wadah yang tidak memungkinkan untuk bisa dibaca. Kemudian yang keempat, menentukan tim mana yang akan bermain terlebih dahulu. Untuk lebih adilnya, gunakan koin untuk menentukan tim yang akan bermain terlebih dahulu. Selanjutnya itu berikan waktu maksimal atau maksimal durasi yang akan digunakan ketika sedang bermain. Nah, biasanya kita menggunakan maksimal 2 menit. Ketika 2 menit tersebut tim yang bermain ini bisa menebak kata yang telah ditentukan, maka tim tersebut mendapat poin. Namun ketika setelah 2 menit dan tim tersebut belum bisa menebak, maka tim tersebut akan digantikan oleh tim yang lain. Nah,
sebelum permainan dimulai ada aturan yang akan diketahui terlebih dahulu oleh kedua tim yang akan bermain. Yang pertama yaitu kategori apa yang akan digunakan, kategori kata apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, jumlah kata yang terdapat di dalam kertas tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika sedang bermain maka ada dua yang akan bermain. Yang pertama ada penebak, dan yang kedua ada pemeraga. Nah, ketika pemeraga memperagakan tidak bisa berbicara, kemudian penebak ketika bertanya kepada si pemeraga bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian ketika si penebak berada di jalur yang benar atau mengarah kepada kata yang akan ditebak tersebut, maka si pemeraga bisa mengajukan jempol. Nah, harapannya ketika sudah melaksanakan permainan ini, dari berbagai permainan, khususnya pada permainan ini, siswa dapat menumbuhkan minat belajar. Siswa dapat meningkatkan minat belajarnya ketika sedang proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian secara tidak langsung ini siswa diberikan kemandirian dan mampu memecahkan masalah yang digunakan, dan memberikan kepercayaan kepada siswa, siswa lebih bisa percaya diri. Kemudian yang ketiga, siswa akan aktif dalam belajar, dan ini merupakan tujuan dari pendidikan yang berorientasi pada siswa, bukan berorientasi pada guru. Nah, ketika siswa dan siswa tersebut saling menukar pengetahuan atau saling melaksanakan bermain, tetapi saling bermain dan sambil belajar, kemungkinan besar siswa bisa mengingat pembelajaran yang digunakan yang sedang dilaksanakan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya jelaskan kali ini tentang permainan tebak kata. Nah, mengapa saya menjelaskan permainan ini? Karena di kurikulum yang sekarang ini, guru dituntut untuk mampu menguasai kelasnya, mampu menguasai apa-apa yang terdapat di dalam kelas, khususnya peserta didik. Dan ini membuat guru bisa sekreatif mungkin, sehingga siswa tetap semangat dalam belajar. Nah, ini adalah salah satunya, bermain sambil belajar. Cukup sekian penjelasan saya, kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga lebihnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.